Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial desain. Pada tutorial kali ini, saya akan mencoba untuk membahas fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft PowerPoint yang dapat digunakan untuk membuat sebuah karya desain grafis. Apa saja fitur-fitur tersebut? Langsung saja ya. Untuk tampilan awal PowerPoint seperti ini, kita bisa memilih berdasarkan tema-tema yang sudah ada atau pilih saja blank presentation atau presentasi kosong untuk membuat halaman kosong. Yang pertama akan kita atur tentu saja adalah ukuran halaman. Untuk ukuran halaman bisa klik di tab desain, kemudian di sebelah kanan ada slide size ya di sini untuk menentukan ukuran dari lembar kerja yang akan kita gunakan. Untuk fitur-fitur desain grafis yang tersedia di dalam PowerPoint itu mulai advance atau mulai bisa digunakan dengan cukup baik mulai dari PowerPoint 2010 ya. Yang saya gunakan saat ini adalah PowerPoint 2019. Untuk ukuran, klik di slide size, kemudian jika ingin menggunakan yang sudah tersedia di sini 4:3 atau 16:9 bisa langsung klik di sini. Tapi jika ingin menggunakan ukuran slide custom, bisa klik di custom slide size. Kemudian bisa diatur sendiri ukurannya atau di roll down ya. Ini di menu roll ini bisa ditentukan ukuran kertas yang ingin digunakan, A3, A4 dan seterusnya. Tapi kalau ingin menggunakan ukuran yang custom, klik saja custom di sini dan kemudian tentukan sendiri ukurannya. Misalnya untuk ukuran posting Instagram yang dia ukurannya adalah 1:1, di sini bisa langsung saja masukkan jumlah atau ukuran yang sama, misalnya 25 kali 25 cm seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini bisa diatur orientasinya, apakah akan portrait atau akan landscape. Ya, akan muncul seperti ini ya. Untuk yang kalau ingin mendesain langsung, hilangkan saja bagian tulisan-tulisan ini ya. Nah, untuk fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk mendesain, kita tentu saja perlu untuk membuat objek-objek seperti itu. Untuk memasukkan objek, klik di insert, kemudian shapes. Ya, nanti di sini akan muncul ada banyak shape-shapes yang bisa kita gunakan ya. Shape-shape dasar misalnya ada persegi, lingkaran, garis dan sebagainya ya. Untuk membuat objek tersebut, klik saja pada objeknya, lalu klik drag seperti ini ya. Atau jika kau ingin membuat bentuk lingkaran sempurna, bisa dilakukan dengan mengubah ukuran sambil menahan shift ya, sambil menahan shift, tombol shift. Nanti ukurannya akan tetap seperti ini, jadi diameternya akan tetap sama besar di sisi horizontal maupun sisi vertikal seperti itu. Kemudian jika ingin membuat bentuk yang lebih kompleks, bisa menggunakan freeform shape ya, ada di shapes, lines, kemudian freeform shapes. Di freeform shape ini kita bisa membuat objek yang lebih kompleks ya. Misalnya seperti ini, klik kiri sekali, kemudian tarik, klik sekali lagi, tarik, kemudian jika ingin menyelesaikan pembuatan bentuknya, posisikan di titik pertama ya, di titik awal ketika membuat objek tadi ya, sampai terbentuk ada warna biru seperti ini, lalu klik sekali ya, maka akan terbentuk satu objek yang kompleks seperti ini. Misalnya kita ingin membuat border design dengan freeform shape ini, bisa dilakukan dengan cara seperti ini, klik sekali, tarik, klik sekali lagi, tarik, klik sekali lagi, kemudian tentukan di mana akan membuat kelengkungan misalnya ya, seperti ini. Kemudian untuk mengatur agar bentuknya lebih halus atau lebih detail, bisa klik kanan, kemudian edit points. Di sini kita bisa mengatur poin-poin atau titik-titik yang kita buat tadi ya. Ketika kita mengklik satu titik akan muncul pengaturan yang berbentuk kotak putih ini bisa digunakan untuk mengatur kelengkungan dari
garis yang kita buat. Misalnya seperti ini. Untuk menghilangkan poin, klik kanan, delete point. Oke, seperti ini. Di dalam PowerPoint, apapun yang keluar dari batas halaman itu tidak akan tercetak atau tidak akan terekspor ketika kita mengekspornya menjadi bentuk gambar ya. Jadi tidak apa-apa membuat shape yang melebihi batas halaman. Nanti yang akan muncul adalah apa yang ada di dalam halaman saja seperti ini. Ini untuk objek-objek yang bentuknya lebih kompleks. Lalu di tutorial-tutorial saya yang lain, untuk membuat suatu karya desain grafis, selain membuat objek kompleks, yang kita perlukan adalah fungsi untuk memotong atau menggabungkan objek ya, karena fungsi-fungsi tersebut sangat berguna dalam membuat objek kompleks yang mungkin akan kesulitan kita buat jika menggunakan poin-poin seperti tadi. Di PowerPoint juga sudah tersedia fitur tersebut. Yang saya tahu fitur tersebut sudah ada mulai PowerPoint 2010. Untuk membuat atau untuk menghasilkan efek potongan atau penggabungan objek, kita bisa pertama-tama membuat objeknya dulu. Misalnya di sini saya ingin menggabungkan objek lingkaran ya. Misalnya saya ingin membuat awan ya, atau bentuk awan seperti itu dengan berbagai bentuk lingkaran. Misalnya seperti ini, saya buat banyak lingkaran ya. Kemudian bagaimana cara menggabungkannya ya? Pilih saja semua objek tersebut, kemudian di sebelah kiri atas di sini akan ada pilihan Union Shapes untuk menggabungkan objek-objek tersebut. Kalau misalnya pilihan Union Shapes ini belum muncul, itu bisa dengan mengklik tanda panah paling kanan, ada icon Customize Quick Access Toolbar. Itu bisa klik di situ. Kemudian pilih More Comments. Kemudian pada menu Popular Comment ini ganti dengan All Comments. Kemudian cari nama toolsnya. Kalau tadi untuk menggabungkan itu adalah Union Object ya, atau Union Shapes. Cari di huruf U. IJKLMNOPQRSTU ya. U ada Union atau Union Shapes. Atau kalau ingin hanya munculkan satu menu yang bisa digunakan untuk banyak fungsi, cari saja Merge Shapes ya. Merge Shapes M KLMNOPQRS Merge Shapes. Ya, ini Merge Shapes ya. Kemudian add ke kanan. Klik add, nanti dia akan muncul di kotak sebelah kanan. Misalnya ini saya remove dulu. Ya, Merge Shapes, pilih yang Merge Shapes. Kemudian add. Dia akan pindah ke sebelah kanan, kemudian OK. Nanti akan muncul di sebelah kiri atas. Di sini ada Merge Shapes. Kemudian Union seperti itu. Nah, tapi nama menu ini, Merge Shapes ini berbeda-beda di setiap versi PowerPoint. Kalau untuk di 2019 namanya Merge Shapes, kalau di 2010 kalau tidak salah namanya adalah Combine Shapes. Dan ini juga berbeda pada versi yang berbahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya ya. Jadi bahasa Indonesia kita harus mencari apa padanannya di dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau Merge Shapes gabungkan bentuk misalnya ya. Dan maka kita cari di versi bahasa Indonesia yang Customize Quick Access Toolbar tadi, pada menu All Comment cari yang gabungkan bentuk seperti itu. Jadi itu tadi fungsi untuk menggabungkan objek yang ada di dalam PowerPoint. Yang kita akan lakukan berikutnya adalah memotong objek ini dengan objek yang lain. Saya buat satu lingkaran lagi. Sebelumnya untuk menggabungkan ini Union, kemudian Shapes. Saya akan potong lingkaran ini dengan satu kotak atau satu rectangle. Save,
pilih objek yang kedua. Pada Mood Shapes saya pilih fragment ya, fragment ini ya. Untuk fragment ini dia akan memisahkan objek-objek yang bertindihan seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat objek-objek hasil dari himpitan objek yang ada. Hapus ini ya, sudah bisa terbentuk seperti awan ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya yang bisa dilakukan oleh PowerPoint adalah memberi warna gradasi yang tentunya kita perlukan juga di dalam membuat suatu karya desain grafis. Untuk pengaturan warna, outline ataupun warna gradasi bisa dengan cara mengklik kanan pada objek yang ingin kita warnai, kemudian format shape. Untuk PowerPoint 2019 akan muncul menu di sebelah kanan seperti ini. Kalau di 2010 akan muncul menu window untuk memberi warna dan efek. Untuk mengisi warna, klik di fill. Kemudian di sini ada pilihan solid fill, gradient fill, picture, pattern dan lain-lain. Di color ini bisa kita ganti warna apa yang diinginkan, misalnya menggunakan warna merah seperti itu. Untuk memberi warna gradasi, pilih gradient fill ini. Ya, di situ sudah terbentuk gradasi ya. Ada tipenya linear, radial atau yang lain. Untuk mengatur sudut dari gradasi ini, kita atur pada menu angle ini ya. Ada angle di sini 45 derajat, bisa kita ubah misalnya menjadi 90 derajat. Ya, dia akan gradasinya akan 90 derajat dari atas ke bawah ya. Kalau kita ingin gradasi yang diagonal tadi gunakan 45 derajat. Atau direction ini juga bisa digunakan untuk mengatur arahnya ya. Sudah ada tampilan akan bentuknya seperti apa di sini ya. Apakah linear diagonal, linear down dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dan seterusnya. Kemudian untuk warna gradasinya bisa kita atur di slider ini ya, slider gradient stop ini kita bisa mengatur gradasinya ya. Jika kita ubah warna putih ini, klik di slidernya. Misalnya menggunakan warna biru tua seperti itu. Ya, maka warna pada objek akan berubah juga gradasinya dari biru tua menjadi biru muda seperti ini. Kalau ingin menghilangkan salah satu slider, klik saja slidernya kemudian delete. Klik slidernya delete seperti itu. Ya. Kalau ingin menambahkan slider lagi, klik saja di tengah-tengah slider ini. Akan muncul warna yang bisa digeser kembali. Kemudian untuk pengaturan, di sini juga ada preset gradients ya. Untuk preset gradient ini menyediakan gradasi-gradasi yang sudah disesuaikan oleh software PowerPoint ini. Jadi software PowerPoint ini sudah menyediakan gradasi-gradasi yang bisa kita gunakan tanpa mengatur gradient stops-nya ya. Jadi misalnya kita ingin membuat bentuk yang seperti ini misalnya ya, sudah diaturkan gradasinya seperti ini mungkin ya. Jadi terlihat bagian tengahnya lebih terang, bagian ujungnya lebih gelap atau menggunakan radial ya, tipe radial seperti ini. Tapi kalau ingin menggunakan gradasi yang custom bisa menggunakan slider gradient stop yang ada di bawah sini. Kemudian yang berikutnya untuk pengaturan line atau garis atau outline dari objek ini bisa kita atur di menu line yang ada di sebelah kanan ini. Line-nya bisa kita hilangkan dengan no line atau bisa dengan warna line yang bergradasi. Kemudian untuk ketebalan line-nya bisa kita atur di sini. Di width ini adalah ketebalan line, bisa kita naikkan ya. Kemudian color ini untuk warna line-nya. Component type ini untuk tipe garis yang digunakan ya, misalnya menggunakan garis double seperti ini. Dan lain-lainnya. Jadi kita bisa mengatur pengaturan line sini. Kita juga bisa mengisi bagian dalam dari objek kita dengan gambar ya, misalnya dengan picture ini ya. Klik picture or texture fill. Kalau kita ingin memasukkan gambar, klik saja insert di picture source ini. Klik insert from a file. Kemudian kita bisa memilih
objek-objek atau gambar-gambar yang bisa kita masukkan ke dalam objek tersebut. Misalnya saja ini, ya, dia akan masuk ke dalam objek seperti ini. Itu tadi fungsi-fungsi yang ada di PowerPoint yang bisa digunakan untuk melakukan pembuatan karya desain grafis. Sekarang mari kita coba untuk membuat suatu karya desain grafis berupa poster misalnya ya, atau suatu posting saja ya, satu posting Instagram katakan saja seperti itu, karena ukuran lembar kerjanya sudah 1:1 di sini. Misalnya untuk border saya ingin membuat suatu bentuk bubble misalnya ya. Edit points. Kemudian kita juga bisa mengatur transparansi dari objek yang sudah kita buat pada menu di kanan tadi ya. Di sini ada pilihan transparansi di bawah color. Kita bisa atur transparansinya seperti ini. Kemudian untuk warna background juga bisa kita atur ya. Jadi tidak usah memilih objek, nanti akan langsung muncul format background. Kalau kita sudah melakukan pewarnaan, di sini ada solid fill, gradient fill. Coba kita coba menggunakan gradient atau gradasi. Kemudian untuk memberi teks, insert. Kemudian menggunakan word art bisa, atau menggunakan teks biasa juga bisa. Kalau word art sudah ada efeknya, tinggal dipilih saja. Seperti ini. Kemudian di home bisa diatur font yang digunakan. Oke, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita bisa menambahkan objek-objek lain, misalnya dengan shape-shapes yang ada di menu insert ini. Kemudian misalnya jika kita ingin mengubah posisi objek sama seperti di aplikasi yang lain, kita bisa memindahkannya ke belakang objek yang lain, misalnya seperti ini, send to back misalnya, dia akan berada di belakang objek yang lain. Oke, misalnya begini. Ini bisa di bring to front, bawa ke depan. Ya. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan gambar,
Untuk memotong gambar misalnya, yang kita lakukan adalah pilih gambarnya dulu, baru pilih objek yang akan kita gunakan untuk memotongnya, baru fragment seperti ini ya, misalnya begini ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Kita sudah jadi, walaupun mungkin warnanya agak sedikit tidak sesuai ya, tapi tidak masalah ya. Kira-kira seperti inilah ya fungsi-fungsi yang dapat digunakan di dalam PowerPoint untuk membuat suatu karya desain grafis seperti itu. Dan saturasinya saya kecilkan misalnya seperti ini ya. Kemudian untuk mengakhiri atau menyimpan, kita bisa melakukan save seperti biasa ya, save as. Kemudian misalnya saya akan save di desktop. Ini bisa kita save dalam format gambar, misalnya dalam format PNG seperti ini. Kemudian sudah bisa langsung kita posting ya. Nah, ini bisa menentukan slide mana saja yang ingin kita ekspor. Di sini yang ingin saya ekspor adalah slide yang tadi digambar saja, yaitu just this one. Hanya gambar depan saja yang akan diekspor. Hasilnya seperti ini. Di apa yang ada di luar halaman kerja ini tidak akan diekspor juga ya. Jadi yang akan terekspor hanya bagian dalamnya saja, seperti ini. Ya, itu tadi proses pembuatan desain atau suatu karya desain grafis di software Microsoft PowerPoint. Baik, mungkin itu saja dulu untuk tutorial pembuatan desain grafis di Microsoft PowerPoint. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.